Sayangnya, orang-orang di luar Katolik yang sering mencela Gereja Katolik, memahami makna persekutuan orang kudus hanya sampai pada pengertian umum, sebuah pemahaman yang sangat dangkal. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Dalam pandangan Gereja Katolik, persekutuan orang kudus, Communio Sanctorum, merupakan sebuah doktrin penting yang terkait dengan iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Konsep ini merujuk pada persatuan rohani antara semua anggota gereja, baik yang masih hidup di dunia, yang telah meninggal dalam kasih karunia Allah, maupun mereka yang telah mencapai kemuliaan surgawi. Dalam video ini ada dua makna orang kudus yang akan kita bahas. Bagian pertama, orang kudus dalam pengertian umum. Dalam pengertian umum, semua orang yang telah dibaptis disebut orang kudus, karena melalui baptisan, mereka disucikan dan dipersatukan dengan Kristus. Baptisan menghapus dosa asal, memberikan rahmat Allah, dan menjadikan seseorang anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Status kudus ini bukan berarti sempurna tanpa dosa, tetapi menunjukkan panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan berjuang melawan dosa dalam terang Kristus. Semua orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi saksi iman, hidup sesuai kehendak Allah, dan mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari, sambil terus bertumbuh dalam rahmat-Nya menuju kesempurnaan kekudusan. Untuk lebih mendalam, mari kita cermati Alkitab tentang orang kudus. Kolose 1 ayat 1-2, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Ayat ini adalah salam pembuka dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang dipilih oleh Allah, bersama Timotius sebagai saudara seiman. Ia menyapa jemaat sebagai saudara-saudara yang kudus, menegaskan identitas mereka sebagai orang yang dikuduskan dalam Kristus dan percaya kepadanya. Salam ini penuh makna rohani, menekankan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sebagai berkat yang menyertai hidup mereka. Ayat ini mengingatkan bahwa hidup beriman adalah anugerah Allah, yang membawa kedamaian sejati, dan meneguhkan persaudaraan dalam Kristus di tengah jemaat. Dalam kitab Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat dari Wahyu 5 ayat 8 ini, menggambarkan penyembahan surgawi kepada anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang layak menerima penghormatan tertinggi. Keempat makhluk dan ke-24 tua-tua melambangkan seluruh ciptaan dan para pemimpin surgawi yang menghormati Kristus. Kecapi melambangkan pujian, sementara cawan emas penuh kemenyan menggambarkan doa-doa orang-orang kudus sebagai persembahan harum di hadapan Allah. Ayat ini menekankan bahwa doa-doa umat beriman diterima di hadirat Allah dan memiliki nilai kekal. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-13, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik Buddha, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat ini menegaskan bahwa semua umat beriman adalah bagian dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dalam persekutuan orang kudus,
Tidak ada perbedaan berdasarkan status sosial, budaya, atau kebangsaan, karena semua bersatu dalam Roh Kudus. Kesatuan ini mencerminkan panggilan untuk saling melayani dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya dalam 1 Yakobus 5 ayat 16. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini menunjukkan bahwa kekudusan hidup seseorang yang tercermin dalam kebenarannya dapat membawa dampak bagi orang lain melalui doa-doa yang penuh kuasa. Doa orang yang benar bisa mendatangkan pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan bagi sesama. Dalam pengertian ini, kita seharusnya paham bahwa kita bisa saling mendoakan termasuk meminta doa kepada orang kudus. Sayangnya, orang-orang di luar Katolik yang sering mencela Gereja Katolik, memahami makna persekutuan orang kudus hanya sampai pada pengertian umum, sebuah pemahaman yang sangat dangkal. Bagian kedua, kekudusan seseorang membawa manfaat bagi orang lain. Berdasarkan Katekismus Gereja Katolik KGK 948, makna orang kudus berhubungan erat dengan konsep persekutuan orang kudus, Communio Sanctorum. Artikel ini menghubungkan dua aspek utama dari istilah tersebut, yaitu 1. Persekutuan dalam hal-hal kudus, Sancta. Istilah ini mengacu pada berbagi berkat rohani, sakramen, karunia, dan rahmat Allah di antara umat Allah. Semua anggota gereja memiliki bagian dalam kekayaan rohani yang diberikan oleh Kristus. Sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, menjadi sarana utama persekutuan ini, mempererat hubungan umat dengan Allah dan sesama. Persekutuan ini melibatkan saling mendukung dalam iman dan kasih, baik bagi yang hidup di dunia, maupun yang telah meninggal. Dengan demikian, kekayaan rohani ini menjadi tanda kesatuan dalam tubuh mistik Kristus, di mana semua orang percaya, dipanggil untuk hidup kudus dan berpartisipasi dalam rahmat ilahi. 2. Persekutuan dengan orang-orang kudus, Sancti. Kata Sancti berasal dari bahasa Latin yang berarti, orang-orang kudus, atau, yang disucikan. Dalam konteks teologis dan Gereja Katolik, Sancti merujuk pada individu-individu yang hidup dalam persatuan dengan Allah, telah dipenuhi oleh rahmat-Nya, dan secara khusus mencerminkan kekudusan dalam hidup mereka. Sancta Sanctis, artinya yang kudus bagi orang-orang kudus. Berdasarkan makna kata Sancti, Latin, pengertian tentang orang-orang kudus, merujuk pada mereka yang telah mencapai kesempurnaan kekudusan secara definitif. Mereka adalah orang-orang yang setelah meninggal dalam kasih karunia Allah, kini hidup bersamanya dalam kemuliaan kekal di surga. Kekudusan ini merupakan pemenuhan panggilan Allah kepada setiap manusia untuk bersatu dengannya. Para Sancti mencerminkan teladan iman yang sempurna, kasih yang murni, dan penyerahan penuh kepada kehendak Allah. Dalam Gereja Katolik, mereka sering dihormati sebagai santo atau santa, menjadi perantara doa bagi umat yang masih berziarah di dunia, dan bagian dari persekutuan orang kudus.